Hello YouTube, welcome back to Mr. Tech ID. Akome selama ini terkenal sebagai produsen charger yang harganya murah tapi kualitasnya nggak main-main. Selain itu mereka juga bisa memberikan produk dengan garansi yang cukup panjang. Artinya mereka pede dengan produk yang mereka keluarkan. Saya juga sebagai pengguna Akome, saya udah punya chargernya, kecil tapi dia powerful dan harganya juga murah. Bukan cuma chargernya tapi saya juga punya USB-C-nya yang memang kualitasnya udah baik, dan itu adalah salah satu keunggulan dari Akome. Nah, kali ini kita akan unboxing sebuah produk dari Akome yang bukan charger, tapi sesuai dengan judulnya dia adalah TWS. TWS apa ini? Check it out. Oke, ini dia adalah produknya Akome TWS. Kita akan mulai unboxing dulu terlebih dahulu produk ini. Oke, kita akan mulai unboxing terlebih dahulu produk ini. Dia datang dengan bubble wrap seperti ini. Kita buka, hati-hati. Seperti ini. Jadi ini kemarin beli langsung di official store-nya Akome di Tokopedia. Kalau saya lihat di websitenya sih justru malah TWS ini nggak ada ya. Nama TWS ini adalah secara, kalau misalnya di Tokopedia namanya adalah Akome T5NC True Wireless Earphones. Kenapa kok saya beli ini? Saya tertarik beli ini karena dia yang pertama, ini udah dilihat di bungkusnya, ada active noise cancelling. Kita buka biar nggak terlalu menggilap-gilap ya. Biar nggak terlalu mengkilap-mengkilap, kita buka. Oke. Saya ini nggak terlalu pinter ya. Gini-gini ini nggak terlalu pinter. Motorik halusnya nggak bagus katanya waktu TK dulu. Ya, ini dia produknya. Seperti bisa dilihat di sini, Akome. Kelihatan ya? Akome T5NC True Wireless Earphones, True Wireless Stereo Earphones. Dia dilengkapi dengan active noise cancelling dan juga Bluetooth 5.2. Ini yang saya tertarik banget. Kenapa kok saya ingin beli TWS ini? Karena TWS ini sudah dilengkapi active noise cancelling. Udah berapa kali saya ngomong active noise cancelling, tapi harganya murah. Kalau di website yang ada di kalau di Tokopedia harganya dia 250.000, tapi itu merupakan harga promo dari harga yang aslinya 1.400.000. Ya nggak tahu ya. Itu harga promo beneran apa cuman dikira-kira aja. Untuk kotaknya sendiri warnanya biru seperti ini. Di depannya ada langsung gambarnya, bentuk True Wireless-nya, TWS-nya. Ada batangnya seperti ini dan dia semi ear-in ya. Semi ear-in seperti ini. Kemudian ada tulisan Akome Bluetooth 5.2 Active Noise Cancelling, dan ini namanya AirDots T5NC True Wireless Earphones. Di sebelah atasnya nggak ada apa-apa. Ini boxnya udah kurang bagus ya. Terus di bawahnya ada tulisan importernya PTW Global Technology ya. Kemudian ini desain di Hong Kong dan dirakit di Cina. Oke. Dan di belakangnya, di sampingnya sebelah sini, di samping kanannya ini ada gambar casingnya True Wireless earphone-nya dan juga TWS-nya. Dua buah TWS-nya dan bagaimana cara kita memasukkannya. Kayak gini. Di belakangnya, di sininya ada QR code, kemudian ada peringatan seperti ini. Di belakangnya ini ada fitur-fitur yang penting. Yang pertama adalah dia ada Bluetooth 5.2 low power consumption and high speed. Artinya dia Bluetooth-nya udah 5.2 dan dia memakai tenaga yang rendah sehingga dia hemat baterai, hemat daya, dan memiliki kecepatan yang tinggi. Artinya berarti harusnya dia latensinya rendah. Kemudian dia active noise cancelling
dan bisa noise cancellation sampai minus 25 desibel. 25 desibel. Kemudian ada gaming mode-nya dimana dia 60 millisecond low latency. Latensinya hanya 60 millisecond. Tetap ada latensinya tapi latensinya rendah. Gimana pun TWS nggak mungkin bisa lepas dari latensi. Kemudian ada IPX4 waterproof, artinya ini mungkin hanya bisa bebas cipratan ya, dia tahan cipratan, tapi kalau misalnya kerendam air ya nggak mungkin lah ya kan. Kemudian ada transparency mode. Nah ini ada transparency mode-nya, ada ketika mendengarkan earbuds-nya kita masih bisa mendengarkan sekitarnya. Dalam keadaan earbuds nyala kita masih bisa mendengarkan keadaan di sekitarnya bagaimana. Jadi ini aman banget kalau misalnya kita pakai untuk jogging, dimana kita perlu tahu di samping kita ada motor apa enggak, ada mobil apa enggak. Jadi kita enggak bahaya ketika di jalan. Dan kemampuan baterainya bisa sampai 35 jam music playtime. Ini artinya adalah kita menggunakan TWS ini non-stop untuk mendengarkan musik selama 35 jam. Kalau saya rasa itu bukan hanya di earbuds-nya, bukan hanya di AirDot-nya, AirBuds punyanya Samsung dong. Saya rasa bukan hanya di AirDot-nya tapi juga ada di ininya, di casingnya, juga termasuk dalam baterai di casingnya. Jadi itu adalah kolaborasi antara TWS-nya dan casingnya. Jadi totalnya adalah 35 jam. Kemudian modelnya AirDot CN5C, kemudian frequency response, driver impedance ya, dan itu ya. Playtime-nya 7 jam. Nah, ini kan playtime-nya adalah 7 jam di earbuds-nya, baterainya earbuds-nya bisa sampai 7 jam dalam memainkan lagu, kemudian 28 jam dengan bantuan dari baterai dari case-nya. Tergantung dari volume level dan konten. Jadi itu adalah kondisi ideal yang mereka sudah coba di tempat mereka ya. Dan Bluetooth range-nya bisa sampai 10 meter. Charging case inputnya 5 volt setengah ampere. Dan satu lagi yang saya suka adalah dia menggunakan port USB-C. Ya zaman sekarang USB-C penting banget ya. Charging time-nya cuma 1,5 jam. Oke, sekarang kita buka. Gimana membukanya? Ini kok seret banget ya. Oke, ayo dibuka, ayo buka. Ini nggak mau keluar. Kayak gini, oke. Udah mulai keluar dan ini dia. Nice, bagus ya. Ada tulisan Akome langsung keluar. Ini adalah TWS-nya. Langsung charging case-nya terlihat di atas. Kemudian ini kita gimana ngambilnya? Oke, ini charging case-nya dibungkus dengan kain seperti ini. Kita lihat dulu kelengkapan box-nya ada apa aja. Oke. Ini pemisahnya aja. Kemudian kita dapat ear tips cadangan. Ini mungkin ada yang size L dan size S biasanya ya. Dan biasanya yang terpasang di charging case-nya itu adalah yang size M. Sorry. Yang terpasang di ear tips-nya ya. Di TWS-nya adalah yang itu. Kemudian ini adalah ear tips tambahan cadangannya. Ada yang besar, ini gede banget, ini yang gede banget, dan ini yang kecil. 2 buah besar, 2 buah kecil ya, untuk yang kanan dan kiri. Kemudian juga dapat chargernya, kabel chargernya USB-C to USB-A. Dan ini yang nggak pernah kita baca, quick user guide. Sulit banget. Cara penggunaannya ada dalam bahasa Indonesia juga. Jadi mungkin yang belum pernah tahu caranya pakai ini. Dia ada touchpad multifungsi, mikrofon, charging pins, charging port Type C, LED indikator, ada LED indikatornya, earbuds, ada LED indikator charging case. Keren. Dan ada tombol resetnya. Wow. Dan di sini ada cara menyalakannya, mematikannya, pengisian daya seperti itu ya. Ya oke lah. Dan ini dia kartu garansi. Kita untuk Akome ini mendapatkan garansi sampai 1 tahun. Oke. Jadi TWS Akome ini dia memiliki ada 3 keunggulan utama.
yang membuat saya memilih untuk membeli TWS ini. Yang pertama dia ada ANC-nya, Active Noise Cancelling, dan yang kedua adalah ENC. Jadi ketika kita telepon, dia memiliki 4 ENC microphone yang membuat suara kita menjadi jelas didengar orang. Itu kalau menurut dari Tokopedia ya, saya lihat di Tokopedia. Kemudian ada juga surrounding voice. Ada juga fitur surrounding di mana kita bisa mendengar keadaan sekitar walaupun kita sedang mendengarkan musik. Dan soundnya katanya sih premium ya, karena dia memiliki 10 mm speaker coil super besar yang menghasilkan suara dengan jangkauan lebih luas, lebih detail dan lebih indah. Wow. Kemudian ada 35 jam pemakaian, 7 jam pemakaian nonstop di TWS-nya dan 28 jam pemakaian normal yang ada di charging case-nya, dan portnya adalah USB Type-C. Dia IPX4 waterproof and sweatproof. Ya, ini harus sweatproof ya, karena dia harus ditaruh di dalam telinga yang kadang-kadang dia juga sering berkeringat ya. Karena mungkin dipakai lari, mungkin dipakai berkegiatan sehari-hari. Zaman sekarang kita itu pakai banget yang namanya TWS ini untuk kegiatan kita sehari-hari. Kita sering banget kemana-mana, mungkin naik kendaraan umum, sedang berkendara, naik motor, kemudian lari pagi, kita pakai TWS kemana-mana. Dan memang fitur untuk sweatproof ini juga penting ya, wajib banget dimiliki oleh yang namanya. Dan kayaknya saya nggak pakai kabel chargernya ini karena semua charger saya adalah USB-C. Jadi ini saya masukkan di sini aja. Kemudian ini di sini. Dan dia memiliki garansi 1 tahun. Itu yang membuat saya jadi tertarik untuk membeli ini, TWS ini ya. Kemudian ini adalah, mari kita buka. Ini kayak bukan tahu kan kalau misalnya kita buka iPhone baru, iPad terbaru itu biasanya ada bungkusnya seperti kertas roti gitu ya kan. Kalau ini bukan kertas roti, ini seperti karet. Lebih seperti karet elastis gitu, dan ini ada lemnya. Dan ini dia. Cantik ya. Warnanya hitam mengkilap. Kayak gini ya kan. Warnanya hitam mengkilap. Warnanya apa ya? Ada lagi nggak warna yang lain? Dia nggak ada warna yang lain karena warnanya hanya satu ini aja. Ya, warnanya cuma ini aja. Kayaknya warnanya cuma ini aja yang ada yang saya temukan, warna ini aja. Di atasnya ada tulisan Akome. Tapi ini gampang banget kena debu ya. Udah kena debu dan ini biasanya gampang baret. Kayak gini gampang baret. Kemudian di belakangnya ada indikator yang bisa dipencet, kliki gini. Nggak tahu ini fungsinya untuk apa, nanti kita coba. Ini menunjukkan LED di sini. Di bawahnya ada LED yang kalau tadi nggak dipencet dia nggak kelihatan. Warnanya hijau tuh, nggak kelihatan. Saya pikirin tadi nggak ada LED-nya ya. Ternyata ada LED-nya di situ dengan cara kita mencet di sini. Kita tahu bahwa ini ada baterainya ya. Dan ini adalah tombolnya, kemudian kita buka. Dia ada bentuknya seperti AirPod nggak sih? Dikit. Kita harus hilangkan dulu remove me before use. Kemudian ini juga kita hilangkan dulu. Yang kiri dan kanan. Jadi seperti ini bentuk TWS-nya. Ada tulisan Akome-nya juga, dan ini ada ear tips-nya. Yang dia semi in ear ya. Jadi ini bukan betul-betul in ear kayak AirPods Pro. Jadi kayak AirPods Pro, di sininya ada speakernya. Ada jaring-jaringnya speaker, kemudian di sini ada mic-nya 1 2 3. Harusnya ada 4, tapi saya belum menemukan satunya lagi. 1
ya masih 3 ya, mungkin satunya ada di sini, dan di bawahnya ada pin, 2 buah pin magnetik untuk ngecas ininya ya. Ini kayaknya nggak boleh diletakkan terbalik deh, tuh kan nggak bisa. Kalau yang kiri ya di kiri, yang kanan ya di kanan, jadi kita nggak bisa tuker-tukeran ya. Kalau suatu hari charging pinnya ada yang salah, ada yang rusak, nah ini bermasalah ini. Oke, ini enteng, nggak terlalu berat, kecil, bisa masuk ke kantong dengan baik. Di pinggirnya sini ada charger, ada port USB-C-nya yang penting banget. Semua bentuknya harus USB-C ya, biar enak dipakai di mana-mana. Jadi kita nggak perlu bawa kabel banyak-banyak. Ya akhirnya ya iPad Pro, iPad yang terbaru pun dia akhirnya pakai USB-C juga. Seperti ini. Oke, ini dia. Jadi ini dia Akome T5NC, Active Noise Cancellation through Wireless Stereo termurah di pasaran saat ini. Gimana rasanya pakai TWS ini? Jadi kita gabung aja ya. Ini unboxing sekaligus impresinya. Saya udah pakai beberapa hari TWS ini. Yang pertama kita bahas desainnya. TWS ini secara umum terbuat dari plastik, tapi finishing glossy-nya ini menyebabkan TWS ini terlihat mewah. Charging case-nya yang kecil dan unik ini sangat praktis untuk dibawa kemana-mana dan tidak makan tempat. Kita bisa masukkan dia ke kantong atau tas kecil, jadi nggak perlu bawa tas khusus untuk nyimpen TWS ini. Walaupun saya nggak terlalu suka TWS dengan bentuk semi in-ear kayak gini, tapi menurut saya sih masih oke-oke aja ya. Dipakai berjam-jam pun tidak bikin kuping jadi sakit. Karetnya lumayan lembut, walaupun agak sedikit kaku. Untuk TWS-nya sendiri juga terbuat dari plastik dengan warna glossy yang juga cantik. Bentuknya bergagang kayak gini, sehingga ketika kita melakukan panggilan telepon, mikrofonnya bisa lebih dekat dengan mulut, sehingga suara bisa didengar dengan lebih jelas. Walaupun sejauh ini saya masih belum berhasil ya, nggak tahu kenapa, tapi dengan Android saya masih belum berhasil untuk melakukan panggilan WA dengan TWS ini. Panggilan WA di Android itu memang agak aneh, lain dengan kalau di iPhone ya. Tapi kalau kita pakai ini untuk telepon biasa, bisa, nggak ada masalah, aman. Kemudian yang kedua kita bahas feel suaranya. Suara yang dihasilkan oleh TWS ini menurut saya biasa aja. Tapi untuk harga 250.000 menurut saya sih masih oke. Suara yang dihasilkan sesuai dengan klaim dari Akome, crystal clear sound, memiliki karakter yang clarity-nya sangat jelas, terutama untuk mendengarkan lagu dengan suara vokal yang dominan. Tapi bagi pecinta bass, menurut saya sih ini bukan TWS yang cocok. Karena sejauh pemakaian saya belum pernah mendapatkan feel suara jedak-jeduk walaupun dengan volume tertinggi. Sayangnya, TWS ini tidak menyediakan aplikasi untuk mengatur equalizer secara manual. Jadi ya kita terima aja apa yang dikasih. Atau mungkin kalian punya pendapat lain. Secara TWS ini udah terjual lebih dari 100 biji di Tokopedia. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Untuk mikrofonnya sendiri seperti ini contohnya. Sabun apa yang paling genit? Sabun colek. Uang 100.000 kalau dilempar jadi apa yo? Jadi rebutan. Hewan apa yang ternyata bersaudara? Katak beradik. Gajah apa yang paling baik hati? Gajah. Kenapa air mata warnanya bening? Kalau hijau namanya air maca. Siapa pemain bola yang beratnya 3 kg? Bambang tabung gas. Hewan apa yang kalau diinjak gak marah? Kera, mik. Kesenian apa yang selalu dilakukan oleh nasabah bank? Tarik tunai. Huruf apa yang paling kedinginan? Huruf B, karena ada di tengah A dan C. Menuju ke yang ketiga, yaitu feel pakainya. TWS ini build quality-nya solid. Bahannya juga nggak bisa dibilang jelek. Walaupun dia berbentuk semi in-ear, tapi TWS ini bisa tertancap dengan baik di telinga saya. For your information, telinga saya ini agak rewel ya. Biasanya lebih cocok sama TWS yang modelnya in-ear karena nempel banget. Kalau saya pakai dan gerak-gerakan kepala saya,
untuk TWS ini, dia juga nggak gampang jatuh. Malah pernah saya pakai TWS ini selama di perjalanan, kemudian saya ketiduran dengan TWS ini masih nempel di telinga, nggak pakai jatuh, aman. Dan kita nggak harus pakai kedua gagang TWS ini bersamaan. Kita bisa pilih salah satu saja dari TWS ini, karena mereka bisa tersambung secara terpisah. Tapi untuk punya saya ini nggak tahu kenapa, mungkin cuma punya saya aja ya. Yang sebelah kanan ini suaranya agak mendem, jadi agak rendah suaranya ketika dipakai sendiri. Jadi misalnya kita mau pakai TWS yang kiri dulu sampai habis baterainya, ya kan? Kemudian setelah baterainya habis, kita masukkan ke charging case-nya, kita ganti yang sebelah kanan, itu bisa. Secara otomatis kalau kita pakai sendiri-sendiri, TWS ini akan mendetek dirinya sendiri sebagai mode mono. Sedangkan ketika kita mengeluarkan kedua TWS ini bersamaan, atau ketika kita pakai dua-duanya, ya kan, mereka bisa tersambung secara otomatis dan mereka akan mendetek diri mereka untuk masuk ke mode stereo. Dan sayangnya TWS ini tidak ada sensor ketika dia dikeluarkan dari telinga, jadi dia nggak bisa ngepost media player yang lagi dimainkan secara otomatis. Jadi kalau dia dilepas, ya medianya masih jalan, masih bunyi. Kecuali kita masukkan TWS ini ke charging case-nya dan kita tutup. Kalau cuma dimasukkan aja masih belum, tapi kalau udah kita tutup, dia otomatis akan terputus, ke pause. TWS ini nggak punya tombol sama sekali ya di gagangnya, sehingga semua kontrol pada TWS ini dilakukan dengan sensor sentuh. Tap 2 kali di bagian kanan atau kiri untuk play dan pause media, tap 1 kali di sebelah kanan untuk menerima telepon, tap 1 kali di sebelah kiri untuk menolak telepon, tap 2 kali dan tahan 2 detik untuk merubah mode dari ANC on, ANC off, dan transparency mode. Ya, ini juga punya transparency mode, tapi dia tidak ada sensor volume, sehingga harus lewat handphone ya kalau mau merubah volumenya, menaikkan atau menurunkan volumenya. Yang keempat, konektivitasnya. TWS ini dibekali dengan Bluetooth 5.2. Jadi kalau ketemu HP yang sama-sama 5.2-nya Bluetooth-nya, maka mereka bisa terhubung dengan gampang dan lebih cepat. Tapi dengan HP yang hanya memiliki Bluetooth 5.1 atau 5.0, ya dia bisa terhubung dengan cepat juga. Cuman mungkin ketika tersambung, pairingnya dia agak sedikit lambat aja. Jadi ketika kita buka, kita lepas TWS-nya, kita pasang, ada waktu sekitar 1 atau 2 detik dia untuk pairing ke HP yang Bluetooth-nya di bawah 5.2. Karena dia sudah pakai Bluetooth 5.2, Akome mengklaim bahwa dia juga memiliki latensi yang sangat rendah, 60 millisecond. Jadi ketika kita pakai untuk main game ya, dan setelah saya coba, emang dia bisa lebih real time ketika dipakai untuk ngegame. Ini sebagai contoh aja ya, karena saya seringnya main Call of Duty Mobile. Ketika saya main Call of Duty Mobile, langkah kakinya itu terasa lebih pas didengar. Tapi mungkin kalau kita perhatikan lebih detail lagi, sebenarnya ada sedikit delay. Iya, nggak bisa betul-betul nggak delay. Ada delay mungkin 1 atau 2 langkah. Tapi karena saya mainnya hanya casual aja ya, bukan yang pro gitu, delay 1-2 langkah ini nggak jadi masalah. Tapi untuk mereka yang main game secara profesional dan agak rewel terkait masalah delay ini, headphone wired menurut saya adalah solusi yang terbaik dengan kabel. Karena menurut saya TWS apapun selama dihubungkan melalui jaringan nirkabel Bluetooth pasti akan ada delaynya. Karena gelombang yang disalurkan melalui udara kan pasti akan terganggu penyampaiannya. Walaupun gangguannya itu bisa diperkecil, tapi tetap nggak bisa hilang sama sekali. Terus yang kelima adalah lama penggunaannya. Ya sejujurnya sih saya nggak pernah bisa menghabiskan baterai dari TWS ini dalam waktu 24 jam aja ya. Dan mungkin saya juga bukan termasuk orang yang selalu pakai TWS kemanapun saya pergi. Tapi setelah saya tes untuk setel lagu selama beberapa jam, baterai di TWS-nya ini baru akan habis di gagangnya ya. Baterai di gagangnya ini baru akan habis setelah sekitar 4 jam pemakaian. Dan biasanya saya ngecas charging case-nya ini sekitar 2 atau 3 hari sekali. Itu pun kalau baterainya udah agak habis. Kalau masih ada ya nggak saya cas. Jadi menurut saya TWS ini termasuk awet ya. Kemudian yang keenam, dan ini adalah alasan utama kenapa saya pengen beli TWS ini, Active Noise Cancellation.
Walaupun TWS ini murah 250.000, tapi TWS ini punya 3 buah mode pendengaran di sekitar: ANC on, ANC off, dan transparency mode. Yang pertama adalah ANC on ya. Cara untuk mengaktifkan ANC di TWS ini adalah dengan tap 2 kali dan tahan selama 2 detik di gagang TWS-nya, baik yang kanan maupun yang kiri. Maka dia akan mengaktifkan mode ANC-nya. Kalau kita mau ganti ke transparency mode, itu juga sama caranya. Ya, secara umum active noise cancellation di TWS ini bisa berjalan dengan baik ya. Pada dasarnya ya dia menghalangi suara. Fungsinya ANC kan menghalangi suara. Dia menghalangi suara di sekitar kita untuk nggak masuk ke telinga kita, karena TWS ini sudah punya 4 buah mikrofon di masing-masing TWS-nya. Fungsi mikrofon ini adalah untuk membalikkan suara dari luar sehingga dia nggak masuk ke telinga kita. Tapi mungkin karena TWS ini bentuknya semi in-ear, jadi tetap ada aja sedikit lah bocor suara dari luar yang masuk ke telinga kita. Ketika saya coba bandingkan antara ANC yang nyala dan mati, jadi ANC on, ANC off, ketika di luar sedang hujan dan saya sedang duduk di bawah kanopi yang terbuat dari fiber, itu kan suaranya kenceng banget ya kan. Biasanya hujannya kedengaran banget karena ada kena fibernya tadi. Ketika ANC-nya mati, suaranya hujan itu masih terasa kenceng. Tapi walaupun suara hujannya kedengaran masih kenceng, suara musik yang lagi dimainkan pun tetap bisa kedengaran dengan jelas. Terus ketika ANC-nya saya aktifkan, ANC on, TWS ini secara langsung bisa mengisolasi suara dari luar untuk tidak masuk ke dalam telinga. Mungkin secara amatir saya bilang 80-90% suara dari luar bisa dihalangi untuk tidak masuk ke telinga. Dan suara musik yang sedang saya mainkan kedengaran lebih jelas lagi. Satu lagi mode yang tersedia dalam TWS ini yaitu transparency mode. Tapi kalau untuk mode yang satu ini menurut saya sih nggak bisa dibilang terlalu signifikan ya, karena kualitasnya ya begitu aja. Yang penting ada. Ketika saya coba menyalakan transparency mode-nya, suara di sekitar memang bisa didengar, tapi volumenya juga nggak terlalu jelas. Terutama kalau ada orang ngomong, suaranya nggak terlalu bisa kita dengar dengan jelas. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk bisa dengar suara motor lewat di samping kita, ketika kita sedang olahraga, misalnya ini kita lagi jogging, ya kan? Kemudian kita ingin dengar ada suara apa aja yang di sekitar kita supaya kita menjadi hati-hati, maka suara motor tersebut masih bisa terdengar dengan jelas. Nah, ngomong-ngomong masalah jogging, TWS ini juga punya rating IPX4, di mana dia bisa tahan cipratan air, dan yang sangat penting untuk mereka yang aktif dan suka berolahraga. Karena TWS ini pasti akan sering bersinggungan ya dengan keringat kita, otomatis akan jadi basah. Jadi kalau misalnya dipakai jogging, TWS ini masih aman. Jadi kesimpulan dari TWS ini adalah secara umum TWS ini enak banget ya. Kecil, enteng, dia dibawa kemana-mana, pakai USB-C lagi, sehingga kita nggak perlu repot bawa kabel banyak-banyak. Karakter suaranya memiliki clarity yang jelas, crystal clear sound, yang cenderung balance di setiap lininya. Apalagi dia punya ANC. Dan sejauh yang saya tahu, TWS ini adalah TWS dengan active noise cancellation termurah yang dapat bekerja dengan baik di pasaran saat ini. Tapi kalau kalian punya rekomendasi yang lain, boleh di-share di kolom komentar. Jadi kalau kalian punya budget Rp250.000 atau mungkin Rp300.000 gitu ya, dan mungkin kalian belum pernah tahu rasanya TWS dengan active noise cancellation, pingin punya, TWS ini cocok banget buat kalian. Tapi kalau kalian lebih seneng headset yang suaranya jedak-jeduk, TWS ini bukan buat kalian, karena karakternya nggak ngebass sama sekali. Bassnya ada, tapi ya begitu itu. Kalau mau tahu belinya di mana, linknya ada di deskripsi. Oke? Jadi sekian aja video TWS ANC termurah saat ini, Akome T5NC. Klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol dislike kalau kalian gak suka, dan subscribe channel ini kalau kalian ingin tahu informasi tentang teknologi lainnya.
Tulis di kolom komentar juga ya kalau kalian punya pertanyaan atau ide tentang topik yang ingin dibahas, apapun itu yang hubungannya dengan teknologi. So, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao.